penangkapan terhadap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin yang dilakukan oleh tim dari Polda Metro Jaya dipimpin oleh Ditkrim Polda Metro Jaya, di mana kita pada hari ini tepat pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat di kota Bandar Lampung telah menangkap pimpinan tertinggi Ormas Khilafatul Muslimin atas nama Saudara Abdul Qadir Hasan. Setinggi apa itu? Ini tahu karena dapat ulama-ulama banyak ini. Wah, kalau beliau saja dia akan merebut kekuasaan ini. Loh, itu sistem hidup kok. Iya, supaya nikmat hidup itu. Setinggi apa itu? Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita sistem demokrasi, semua ulama setuju demokrasi apa itu? Pedomannya apa? Tidak ikut sistem demokrasi, semua ulama setuju demokrasi apa itu? Pedomannya apa? Tidak ikut negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Kan enggak usah, karena otaknya mau kuasa terus. Bukan soal berkuasa kalau negara itu apa kata rakyat. Kalau rakyatnya mau bilang besok pagi ini Indonesia ini kita main negara monyet, jadi negara monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantaran. Informasi yang cukup menarik hari ini adalah bagaimana pasca tertangkapnya Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja di Bandar Lampung, lalu kemudian dibawa ke Jakarta oleh Polda Metro Jaya, kemudian menimbulkan banyak tanggapan dari berbagai pakar, baik dari MUI maupun dari pengamat terorisme maupun dari masyarakat secara umum. Tetapi satu hal yang harus kita akui bahwa Polri telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan jika kita melihat proses penangkapan daripada Khalifah Khilafatul Muslimin ini itu dilakukan dengan cukup humanis. Tentu kita harus memberi apresiasi kepada Polri yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dan juga dengan cara-cara yang cukup humanis. Nah, ada hal yang menarik yang ingin kita dengar sama-sama, yakni bagaimana pernyataan dari Bung Denny Siregar, seorang pegiat media sosial yang selalu terlibat dalam diskursus wacana di media sosial terkait dengan isu-isu yang menyangkut ideologi Pancasila, NKRI, dan gerakan-gerakan yang selalu membuat gaduh di Republik ini. Bung Denny mengutarakan dengan cukup detail siapa sebenarnya Hasan Baraja dan seperti apa eksistensi Khilafatul Muslimin ini yang berdiri kurang lebih 30 tahun yang lalu. Bung Denny mengutarakan dengan begitu lengkap ya bagaimana organisasi ini mulai berdiri, lalu kemudian seperti apa, siapa dan bagaimana itu Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja. Polri sudah melakukan tugas dengan baik, di mana dari berbagai masukan ya kecaman dari publik Indonesia terkait dengan konvoi yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin, dan
dari awal juga Bapak Jokowi selalu menegaskan bahwa Pancasila itu sudah final sebagai sebuah konsep bernegara. Siapa yang ingin mengganggu ideologi negara, maka dengan tegas Pak Jokowi mengatakan tidak ada pilihan, tidak ada kata yang tepat, kita gebuk. Dan ternyata bahwa Polri kemudian menunaikan amanah Pak Jokowi ini dengan baik. Itu terbukti dengan ditangkapnya Al-Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja yang memang beberapa hari ini cukup viral di media sosial, menghebohkan publik Indonesia karena aktivitas organisasinya yang telah menyebarkan berbagai berita-berita yang membuat polemik di negara ini. Seperti apa ulasan dari Bung Denny? Mari kita dengarkan sama-sama. Dari kemarin menahan diri untuk tidak bicarakan tentang konvoi motor yang sedang promo khilafah oleh ormas bernama Khilafatul Muslimin. Bukannya apa-apa, saya sedang mengumpulkan informasi yang lengkap tentang siapa di balik konvoi ini, apa tujuan mereka, dan seberapa berbahayanya kelompok ini. Sempat sih ada yang bilang ke saya, "Dan Ormas Khilafatul Muslimin itu kelompok kecil, nggak berbahaya, nggak seperti HTI dan FPI. Anggotanya juga awam dan bodoh-bodoh, jadi nggak perlulah terlalu diurusin." Nanti dulu. Sebelum berasumsi, mari kita lihat dulu fakta-fakta yang saya dapat tentang mereka. Pada prinsipnya, Indonesia ini akan dijadikan sebagai bagian dari negara khilafah dunia dengan pusat kekhalifahan yang belum ditentukan mereka. Indah sekali sistem khilafah itu. Ini tahu karena dapat ulama-ulama banyak ini. Wah, kalau belum saja dia akan merebut kekuasaan ini. Loh, itu sistem hidup kok. Iya, supaya nikmat hidup itu sistem khilafah itu. Abdul Qadir Hasan Baraja ini pernah terlibat pemboman dan ditahan polisi 2 kali. 1, dia ditahan selama 3 tahun karena kasus teror. Dan kedua, dia ditahan selama 13 tahun karena kasus bom di Jawa Timur dan di Candi Borobudur. Dari fakta yang ada di pimpinan Ormas Khilafatul Muslimin ini saja sudah kelihatan organisasi ini tujuannya kemana. Mau sembunyi dengan pakai agama, tetap aja urusannya adalah politik dan kekuasaan dengan mengatasnamakan Islam. Sudah kelihatan berbahaya? Belum lagi, masih ada faktor yang paling mengerikan dari semua fakta-fakta yang saya berikan. Fokus dari Ormas Khilafatul Muslimin ini adalah membesarkan organisasi mereka. Mereka mengisi ruang kosong karena HTI dan FPI sudah dilarang oleh pemerintah. Apa tujuan mereka kalau begitu? Karena ada tawaran dari organisasi teroris internasional dalam bentuk pendanaan untuk memperbesar diri mereka di Indonesia. Jaringan teroris internasional ini ingin membangun kelompok-kelompok militan di Indonesia. Persis seperti yang mereka lakukan di Afrika dan Timur Tengah lewat Al-Shabaab, Taliban, juga Boko Haram. Keberhasilan Taliban menguasai Afghanistan menjadi inspirasi besar bahwa menguasai negara lewat ormas agama itu bisa terjadi. Negara harus hadir di sini. Jangan lagi abai. Ormas Khilafatul Muslimin ini sudah ada lebih dari 30 tahun di Indonesia. Mereka tuh terbuka, punya kantor perwakilan di daerah-daerah, tapi dibiarkan begitu aja. Jangan pernah kasih ruang sedikit pun ideologi lain selain Pancasila berkembang di sini. Tangkap pimpinannya, bubarkan dan larang organisasinya.
tirulah Singapura yang punya undang-undang. Siapapun yang mengancam keutuhan negara langsung dihajar dengan perlakuan yang berbeda. Karena otaknya mau kuasa terus, bukan soal berkuasa. Kalau negara itu apa kata rakyat? Kalau rakyatnya mau bilang besok pagi ini Indonesia ini kita main negara monyet, jadi negara monyet. Iya, negara itu